Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di channel beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, Ustaz dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersua untuk mengkaji beberapa hal. Kalamullah ya Rabbul Quran as-saba wa ilaluha. Kita sudah sampai di halaman fihi. Kemarin fihi itu hak kinayah. Baik, kita lanjut sekarang lafadz innallaha ala kulli syai'in qadir. Mohon izin untuk share screen ya. Di halaman 49 ya. Ini ada yang menarik yaitu lafadz syai'. Lafadz syai'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, apa yang terjadi dengan syai' di sini? Jadi syai' di sini hamzah saja, qara hamzah wahdah. Bisba'il fathah talaban lil alif. Jadi beliau membaca dengan masih di sini nih. Ya, membaca dengan ada alifnya. Syai' ada alifnya. Pertanyaannya, di mana letak alif? Ustazah, halo. Hadir? Lafadznya syai'. Ya, dikatakan di sini Imam Hamzah membaca mencari alif. Ya, fathah talaban lil alif. Ya, dalam keadaan mencari-cari alif. Maksudnya gimana, Ustazah? Saya bikin ada yang jawab nggih supaya yang hadir bersuara. Halo. Tes. Ada Ustaz, tapi nggak bisa jawab Ustaz. Oh, jadi diemnya karena nggak bisa jawab gitu nggih? Iya Ustaz. Coba alif itu apa Ustaz? Coba definisikan alif. Kita kan sudah belajar alif kan? Kalau alif aja nggak ngerti, saya bingung jelasinnya ini. Halo Ustazah, semuanya tolong bantu saya. Apa itu alif? Ustazah Nadia masa nggak bunyi Ustaz? Apa? Alif belum jelas. Alif itu apa Ustazah? Tolong jawab. Bunyi apa? Mat, Huruf bunyi mat. mat. Nah, ya bunyi mat. Nah, terus? Bertugas memanjangkan, maksudnya terus apa? Ya, manjangkan. Bagus. Apa yang dipanjangkan? Harokat fathah sebelumnya. Harokat fathah sebelumnya. Syai' di mana fathahnya? Di shin. Shin. Ya, lihat fathahnya di mana? Di shin tuh. Ada di shin. Syai'. Terus alifnya mana? Alifnya itu alif maksuro Ustaz ya. Di mana Ustaz? Alif maksuro itu ya kan Ustaz. Di selepas shinnya Ustaz. Sesudah huruf shin itu Ustaz. Selepas. Setelah huruf shin itu alif maksuro Ustaz. Cek. Tip. Ya, Ustaz. Terdengar suara saya, Ustaz? Dengar Ustaz. Allah. Tes. Terdengar Ustaz? Ada Ustaz. Ada ya? Nih. Jadi syai'
itu ada alifnya. Di mana alifnya? Setelah sin sebelum ya. Loh, rosemnya nggak ada, Ustadz. Oke, ya, kita lanjutkan bacanya. Li'anna hamzata ya'tabiru qira'atahu biharfi Abdillah. Karena beliau mengambil teorinya qiraatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi mushafi Abdillah, dan dalam mushaf beliau syai itu tertulis dengan shin, alif dan ya. Ya, jadi syai itu tertulis dengan apa? Shin, alif dan ya. Ya waskutu alal ya, tetapi beliau membaca saktah dia. Akni hamzah. Ya, yaitu di sebelum hamzah ya, saktatan khafifatan qabla hamzah. Jadi ada saktah sebelum hamzah. Sampai sini difahami Ustaz ya? Ya, Ustaz. Ya, gimana Ustaz Alia? Coba Ustaz Alia sekarang yang menerangkan. Maksudnya syai'in ini Ustaz. Yeah. Jadi shin itu berbaris fathah dan ada alif bagi Imam Hamzah. Yeah. Dan nggak ada hamzahnya Ustaz. Ada hamzahnya, setelah ya nanti kan hamzah. Tapi kalau untuk membaca hamzah, saktah dulu. Maka beliau membaca bagaimana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuh, ada hamzahnya, Ustaz. Ya, Ustaz. Terus tadi alif gimana alif tadi? Alifnya nggak dibaca Ustaz. Karena mensukunkan ya. Loh, kan baca ini musibah ini. Baik, ya memang itu pandangan zahir Ustaz. Tapi pandangan batin ada alif. Iya betul ya. Ustaz nggak salah. Ustaz nggak salah. Ustaz tadi ya barangkali menambahkan. Coba kita lihat. Syai ini sebenarnya apa ini? Maksud Ustaz, syai tadi kan Ustaz bilang kan di setelah huruf shin ada alif, kemudian diikuti sama ya, terus baru ada hamzahnya, gitu kan? Atau Ustaz, tapi saya masih bingung Ustaz nih, kenapa si alif tiba-tiba nongol gitu kan? Nah ini yang dari tadi ketika Ustaz nanya ini alif di mana, walaupun saya menjawab alif ada setelah shin, saya merujuk pada huruf i-nya Ustaz. Oh, jadi Ustazah itu mengganti ya menjadi huruf alif. Bukan, bentuk i-nya itu kan seperti alif maksuro ya Ustaz ya. Ya, Ustazah menuduh bahwa ya ini adalah alif maksuro. Menuduh ya Ustaz. Ya nggak apa-apa kan, menduga atau apa kalimatnya. Ya, tapi itu dugaan yang tidak tepat Ustazah, karena ada alif sendiri, ada ya sendiri. Loh kok bisa tiba-tiba ada alif dari mana? Nah ya, itu dari tadi bingung juga Ustadz, walaupun saya menjawab, saya masih dalam kebingungan juga. Ya saya justru heran kenapa pada nggak bingung. Saya sendiri berarti yang bingung atau yang lain juga bingung. Jadi nggak berani bersuara karena masih bingung mungkin Ustadz. Ya Allah. Ustadz harus bongkar rahasianya berarti ini. Ya, jadi tahu ya kebingungannya di mana. Nah, kita jawab dulu. Ini syai ini bab dalam riwayat Hafs itu apa sih Ustaz? Babnya apa bab namanya? Harful lin. Bagus. Bagus. Pertanyaannya, harful lin itu ada matnya enggak? Kalau waqaf itu matlin, bukan ketika harful lin, ketika lin doang, belum matlin, itu ada matnya enggak? Tidak ada Ustaz. Ada Ustaz. Tidak ada. Kok ada yang bilang ada dan tidak? Tidak ada Ustaz, karena bacaannya kan tidak ada Ustaz. Cuma ada zamannya aja ya Ustaz. Cuma ada zamannya aja. Nah itu bagus tuh.
Cuma ada zamannya saja. Tuh, kan tidak mungkin suatu hal dibaca panjang kecuali ada huruf mat. Kok Ustazah bisa mengatakan zaman? Kok antara teori dengan praktek Ustazah kok berbeda gitu? Mengatakan ada zamannya panjang, tapi tidak mau mengakui ada alif. Ini masalah ini Ustazah. Karena ada ianya Ustaz. Syai. Ya itu akan menjadi mat kalau sebelumnya kasroh. Iya. Ini Coba shinnya fathah ya Ustaz? Nggih, sebelumnya fathah. Ustazah Rika tadi nggih yang mengatakan ada zamannya. Kita detailkan, Ustazah, zamannya itu di mana berada? Kan ada Saya nggak paham teorinya Ustaz, tapi kan maksudnya seperti huruf bainiyah gitu kan juga emang ada zaman gitu. Jadi Nah, betul. Bagus, kan nggak ada bagus. mat tapi tetap ada zaman gitu. Nggih, nggih. Jadi lin itu sebenarnya mengandung mat Ustazah. Di mana matnya? Antara sin dan ya. Syai. Syai. Jadi kayak syai, tapi nggak terlalu panjang matnya. Sampai sini difahami? Baru tahu. Ustaz. Baru tahu. Iya. Nggih. Jadi Apa Ustaz? Tadi Ustaz bilang kan lin mengandungi mat, walaupun dia tidak dibaca panjang. Sedangkan pengertian dari mat adalah memanjangkan Ustaz. Gimana jadinya? nggih. Jadi ini khusus untuk huruf lin. Makanya ketika kita bicara penyebab bacaan mat itu dua. Kalau nggak huruf mat, huruf lin. Sepakat? Ini harus sepakat dulu. Saya nggak bisa bongkar ini kalau Ustazah belum sepakat. Penyebab mat cuma dua. Huruf mat dan huruf lin. Sepakat? Iya Ustaz. Nggih. Kalau huruf mat itu bisa langsung 2, 4, atau 6. Kan gitu kan? Nah, kalau huruf lin, dia menjadi 2, 4, 6 hanya ketika wakof. Tadi Ustaz Alia menyebut. Pertanyaannya sekarang, kalau huruf mat ketika dia diwasol, nggak menjadi mat adli sukun, dia dibaca berapa? 2. 2. Nah sekarang kalau huruf lin, dia tidak dibaca sukun, tidak dibaca wakof, dia dibaca berapa harokat Ustaz? Huruf lin gimana tadi Ustaz? Saya ulang, pelan-pelan. Mat lin dengan mat arid li sukun, itu kan sama-sama penyebabnya huruf mat dan huruf lin. Kalau mat arid li sukun, penyebabnya huruf mat wakof. Kalau mat lin, penyebabnya huruf lin wakof. Sampai sini difahami? Insya Allah. Yeah. Nah, kalau mat arid li sukun, ketika dia di wakof, dia dibaca 2 harokat. Sepakat? Wakof 246 Ustaz. Kalau wakof 246. Kalau wasol dibaca 2. Sepakat? Iya. Yeah. Nah, kalau mat lin, ketika di wakof 246. Ketika di wasol berapa? 1. Tergantung qiraatnya Ustaz. 2. Kata Ustaz siapa? mengandungi mat tapi tidak Tergantung dipanjangkan qiraatnya, berarti Ustaz. ada 1,5 gitu Ustaz. Yang ada Nah, zaman. nanti ada zaman. Nanti ke arah sana. Ustaz Judith Sofiola, coba. Apa tadi pertanyaannya? Saya nggak tanya Ustaz. Nggih, Iya kan tadi Ustaz, iya Nggih. kalau wasol, matlin itu bagaimana kan gitu. Nggih. Kalau wasol tergantung qiraatnya Ustaz. Nah, qiraat siapa? Kalau qiraatnya waras kan panjang ya Ustaz. Kalau waras panjang. Nah, bagus ini. Ini bagus ini. Panjangnya di mana, Ustaz? Di di harfulinnya itu. Oh, berarti setelah ya panjangnya. Di harfulinnya itu Ustaz. Enggak, setelah ya atau sebelum, setelah ya atau setelah shin? Setelah shin. Kalau setelah shin gini, syai. Bukan. Itu. Bukan. Ya. Setelah ya-nya syai. Nah, gitu kan? Iya. Ustaz. Karena ya mati ketemu hamzah. Iya Ustaz. Sebagaimana mat badal, hamzah di awal, setelah itu mat beliau juga panjang 2, 4, 6 kan? Ada mat badal. Yaitu Imam Warsh. Ini bukan, ini enggak terkait Imam Warsh. Ini nanti menuju Imam Hamzah. Ya, makanya kaidah dasarnya saya harus pikirkan dulu.
Nggih, tidak terkait Ustazah dengan apa imam yang lain. Waras. Nah, sekarang kita masih ke kaidah dasar. Semua imam syai'il qadir, syai' ya ketika dia wasol dibaca satu harokat. Semua sepakat Sepakat. asli apa teorinya begitu. Tapi sejatinya enggak satu harokat Ustazah. Seperti Ustaz Sadia singgung tadi itu. Jadi dia itu sebenarnya ada kelebihan. Ya, sebagian mat arid li sukun dia 2 atau 4 atau 6, mat lin 2 atau 4 atau 6 sebenarnya enggak utuh. Mat lin itu lebih pendek. Ya, coba Ustazah ketika datang sekali-kali talaki ya ke guru-guru kita, misalnya min khauf kita wakof, tapi coba kita pengen ngambilnya 2 harokat saja. Ketika kita ngambil 2, kan boleh 2, 4, 6 kan? Ketika kita membaca matlin, Iya. ketika wakof, nah coba baca 2. Min khauf, gitu kan? Nah itu nilainya 2 atau 1. 2 ketika wakof, oke ketika wasol. Min khaufin misalnya kan, itu 2 atau 1? Bingung. Dari 1 ya Ustadz ya. Kayak Kalau 2. gitu. Iya, tapi nggak mau diakui itu 2. Kenapa Ustadz? Nah, rahasianya itu dalam orang Arab itu berlaku pembulatan. Ya, kalau 1 nggak sampai 2, maka dianggap 1. Ya 1,3 atau maksimal 1,5 gitu. Ya, sehingga ketika dia wakof dibulatkan ke atas 2, 4, 6, ketika wasol dibulatkannya ke bawah 1 saja, padahal 1 lebih. Sampai sini difaham. Nah, kelebihannya itulah diakui oleh Imam Hamzah ya dengan syai' dengan saktah. Karena sebelumnya itu ada alif. Dan ini dalam mushafnya mushafnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau punya mushaf sendiri. Ya, beliau termasuk yang agak waktu Utsman bin Affan mengirimkan mushaf-mushaf ke beberapa wilayah, beliau termasuk yang kurang sepakat. Walaupun kemudian sepakat ya. Walaupun kemudian sepakat ijma' para sahabat. Ya, tapi beliau punya mushaf sendiri. Nah, syai'innya beliau itu tertulis dengan shin, alif dan ya. Sampai sini difahami Ustaz? Jadi ini yang Ibnu Mas'ud ya Ustaz. Nggih. Mushaf Ibnu Mas'ud. Ya. Mushaf Ibnu Mas'ud, dia tidak mushaf Utsmani. Berbeda. Dan ini oleh Imam Hamzah dibaca dengan saktah. Makanya Imam Hamzah membaca dengan apa? Syai. Gitu. Syai, seperti sanya seperti ada alifnya. Syai. Qadir semacam itu. Yang punya kitab bisa dibuka di halaman 49. Di situ tertulis wa fi mushaf adalah sayin. Jadi aslinya sayin. Ya, tapi wakof saktah di ya syai. Semacam wakof. Tapi di wasol syai semacam itu. Pertanyaannya, saktah itu bagian dari wakof atau bagian dari wasol, Ustaz? Wasol, Ustaz. Bagian dari wasol. Kan dia kayak wakof. Ini kan berlakunya kalau kita wasol, Ustaz. Tapi bacanya wakof, Ustaz. Itu kalau qiraat Hamzah kan, Ustaz. Itu kalau qiraat Hamzah kan, Ustaz. Kalau Hafs kan enggak ya, Ustaz. Yang ada Oke, dua kalau kita saktah di mana? Kalau kita saktah di Hafaz, misalnya apa Ustaz? Iwaja, Qayyimah, coba. Iwaja itu dibaca wasol atau dibaca wakof? Wasol, Ustaz. Kalau kan saktah, iwaja. Kalau wakof, iwaja. Kalau wasol dengan saktah. Lagi, saktahnya itu ngikutin wakof atau ngikutin wasol? Kalau hukumnya mengikuti wakof, Ustaz. Nah, kalau cara hukumnya bacanya. Jadi hukumnya mengikuti wakof. Jadi wakof rasa wasol. Sampai sini dipahami? Maka ketika baca syai
ing qadir itu rasa waqaf, ini waqaf atau wasol? Wasal Ustaz. Hukumnya waqaf, Hukumnya wakaf. nggih, makanya ya-nya disukun. Syai, ya kan, bukan sayin kok, sayin in qadir, enggak ribet sekali. Ya, oleh sebab ribet inilah Imam Hamzah membaca saktah. Nah, sudah ketemu Ustaz? Rahasia saktahnya Imam Hamzah. Jadi karena susah gitu Ustadz ya. Iya, masa sayin in itu nggak mungkin. Berarti kalau dibaca seperti yang Ustadz bilang tuh syayin in, berarti dianya ada sabdu ya Ustadz? Harokat fathatain nggih. Apa kasrotain? Sayin. Jadi wazannya sayin. Tulisannya sayin. Syayin tanpa sabdu ya Ustadz? Tanpa apa Ustaz? Sabdu. Tasdid. Enggak ada tasdid. tasdidnya, Ustaz, ya. Sayin. Ada alifnya. Syayin. Baik. Ustaz, ini mempengaruhi makna atau tidak Ustaz? Enggak. Oh. Enggak Ustaz. Ya, ini hanya tulisan ya di Mushaf Ibnu Mas'ud, kemudian cara baca saja. Ustadz Afwan. Tapi kan Iya, ini silakan. kita nggak akan ketemu di Rasam Osmani tulisan seperti ini ya Ustadz ya. Enggak ada. Oke. Yang ada yang kita akan ketemu syai'in seperti biasa. Seperti biasa. Sa dan ya langsung. Alifnya diumpetin. Tapi dibaca enggak? Dibaca tapi enggak 100%. Kan Ar-Rahman. Setelah mim ada alif enggak, Ustaz? Tidak ada. Apa dulu? Tulisan atau bacaan? Oh, kalau tulisan tidak ada Ustaz. Kalau bacaan Tulisan ada. tidak ada, bacaan ada. Seperti ini juga. Sayin. Tulisannya sa dan ya. Boleh enggak kita menambahkan alif di situ? Bacaan. Boleh menurut Imam Hamzah. Tapi kalau wasal bacanya harus saktah. Sampai sini dipahami, Ustaz? Kalau wakaf, Kalau wakaf, wah beda cerita, Ustaz. Kalau wakaf nanti say. tapi gitu kan nggak doang. Oke, baik. Perkataan ini kan kita nggak boleh, bukan maksudnya wakaf di tengah-tengah perkataan kan Ustaz? Wakaf Syai. di tengah-tengah perkataan. Nggak Ustaz. Nggak usah. Oke. Baik Ustaz, lanjut. Ustaz. Kalau nanti kalau wakaf di sini itu nyari perkara, Ustaz. Itu bacanya banyak sekali. Ya Ustaz. Ya, jadi wakaf Imam Hamzah pada kalimat yang mengandung Hamzah itu panjang cerita. Kita bahas dulu wasal dulu, oke? Sampai di sini dipahami Ustaz bahasan kita ini syai'in qadir. Yes. Iyanya kayak baru 80% gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi sayin aslinya begitu, menampung bacaannya Ibnu Mas'ud. Ya. Wa kadzalika yaf'al bil al-ardi. Itu berlaku juga dengan al-ardi. As sama misal al-asma, al-asma. Sampai sini dipahami, Ustaz? Kita nambah lagi pelajarannya. Ketika digandengkan dengan al-ard juga saktah beliau. Ini bukan sakin mafsul ya Ustaz ya? Ye. Udah hukumnya, kalau menurut hukumnya Imam Hamzah berbeda. Jadi agak membingungkan memang. Ya, harus kita clearkan dulu. Yang ini adalah mat apa tadi? Kok mat? Huruf lin ketemu Hamzah. Namanya lin mahmuz. Lin mahmuz. Ya. Nah, lin mahmuz ini sebelum kita ini, kalau Imam Has lin mahmuz kalau wakaf dibaca apa, Ustaz? Dan matlin Ustaz. Matlin, syai' gitu. Imam Hafs kan Ustaz? Ya, Imam Hafs. Iya Ustaz. Boleh 246. Boleh. Kalau
Madlin bukan 4 dengan 6 aja Ustaz. 246 Ustaz. Oh, 246. Saya juga nggak tahu ini apa ya. Yang ditanya dengan yang bertanya bingung ya. Itu bahasan yang lain, Ustaz. Itu bahasan yang lain. Jadi ini lin mahmus ya. Kalau Lin khauf mahmus. kan tidak mengandung hamzah. Oh. Jadi lin mahmus pada perkataan syai'in saja ya Ustaz. Iya, Terima kasih. lin mahmus ya. Jadi ini babnya namanya lin mahmus ya. Nanti al-ard itu namanya sakin mafsul. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Baik, selesai ya. Al-ard dengan al-asma juga sama. Wa qad al-bakun syai'in ala wazni syai'in. Ya, Ustaz, jadi maaf ya. Yang tadi itu bukannya sakin mausul ya Ustaz, kalau al-audi dengan al-asma. Ustaz Alia bisa dibantu jawab? Oh, Kalau mausul Ustaz, kan yang terpisah ya Ustaz. Terpisah Betul, perkataan, kalau Ustaz. mafsul terpisah. Kalau ini berarti mausul ya Ustaz. Nah, Yang alif menyatu. lam termasuk nyambung apa enggak dengan satu kata enggak dengan yang lain? Dianggap beda ya Ustaz. Ya, dia alif lam saja. Baik Ustaz. Berarti cukup. Iya Ustaz, sudah. Ustaz Alia enggak perlu menjawab. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi kalau al-bakun membaca dengan syai'in enggak pakai alif. Ya, tidak pakai alif. Tidak mengakui adanya alif. Jadi dibulatkan menjadi bukan huruf mad. Ya, wazannya syai'in pakai ain. Dah beres ala kulli syai'in qadir. Baik. Wa qaulu ta'ala, sekarang lanjut. Wa anzala minas sama'i ma'a wa bina'a wa nahwahuma kana hamzatu wahdahu yaqifu bina ma li'anna fil mushaf maktubatun bi alif wahidah. Jadi kalau Imam Hamzah waqaf di yang mengandung hamzah di minas sama'i ma'a misalnya. Ya. Ini kan alifnya ada berapa Ustaz? Ma'a, itu alifnya ada berapa? 2 Ustaz. 2. Satunya mana? Satunya di Satunya di yang Tanwin, Ustaz. Di tanwin. Ya di amat ma'iwat Ustaz, di Ya, matiwat. mat iwat. Ya. Kenapa mat iwat yang hamzah seperti ini alifnya tidak ditulis? terlalu banyak alif. Gimana Ustaz? Terlalu banyak alif Banyak. Terlalu banyak alif. dalam penulisan. Jadi nggak gitu-gitu. Jawabannya kurang pasnya kurang pas tengah-tengahnya gitu ya. Tepatnya itu tidak boleh menuliskan huruf double dalam satu kata. Ini kan mati kan? Huruf Yes. mati dua-duanya ya. Alif-alif. Ya, maka nggak mubadir kalau ditulis mim alif sama alif lagi itu mubadir. Ini menurut Rasim Usmani ya. Menurut Rasim Usmani. Kaidah penulisan Rasim Usmani itu ma'a, bina'a, itu alifnya cuma 1. Ya. Loh, kalau orang Arab gimana Ustaz? Orang Arab alifnya tetap ditulis 2. Apalagi sekarang ada hamzah, hamzahnya sudah kelihatan wujudnya, ditulis 2. Sampai sini difahami Ustaz? Ya. Nah, sehingga ketika waqaf, Imam Hamzah tidak mengakui adanya 2 alif. Ada wajah yang tidak mengakui adanya 2 alif. Makanya belum, kalau waqaf di situ salah satu caranya adalah ma, itu saja. Ma, Berarti hamzahnya nggak pakai hilang, hamzah. Ustaz, ya? Hilang, Ah. hilang. Jadi Imam Hamzah menghilangkan huruf hamzah di kalimat-kalimat yang ini saja atau Iya. yang jenisnya kayak gini lah Ustaz ya? Nanti kalau hamzahnya di awal atau di tengah atau di mana-mana itu beda cerita Ustaz. Bisa tasil, bisa ibdal. Apa Ustaz? Berarti ketika Imam Hamzah membacanya dengan waqaf
Berarti ini ketika dengan wakaf ya Ustaz. Nggih, ketika wakaf. Baik. Minas sama ima. Karena alasannya di mushaf tertulis alifnya cuma satu, ya sudah. Ini mudah insya Allah Ustaz dipahaminya. Apa Ustaz? Tadi Ustaz bilang di mushafnya tertulis hanya satu, berarti mushaf mana yang dipakai ya Ustaz? Mushaf Rasul Usmani, semua mushaf. Baik. Coba dibuka Ustaz. Mushafnya. Di sini belum saya cantumkan ya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Ala kulli syai'in qadir. Alladzi ja'alakum minal firasa. Ayat 22 ya Ustaz. Ustazah, saya share screen kelihatan nggak? Ada Ustaz. Nggih, saya share screen kelihatan ya? Kelihatan. Nggih. Alifnya berapa ketika bina'a, minas sama'i ma'a? Satu saja. Berarti yang dipakai hanya yang di huruf sebelum hamzah itu ya Ustaz ya? Nggih. Sudah? Saya Ustaz. Nggih. Wal bakun yakifuna bina'a minas sama'i ma'a falamma tara'a ansha'nahunna insya'a. Gitu nggih? Al bakun membaca dengan seperti itu. Nggih. Nah, kalau syair, jadi syair-syair bahasa Arab itu ada yang seperti itu juga, ya, menuliskannya malah dua alif. Ya, hanya Rasul Usmani yang kaidahnya tidak boleh ada double alif di akhir kata. Ini kaidah Rasul Usmani ya. La tadkhulin khalaqaka syai'an tara hatta taji'a khalafahul ma'a. Ya. Jita minal batwi aba Khalidin kaifa tarakta al-ibil wasa'a. Jadi di situ tertulis dengan double alif. Tapi karena hamzah sudah ada hari ini, di sela-selanya ada hamzah. Ya, begitu juga dengan qala an syadana Ibnu Turaidin rahimahullahu li nafsi abqaita li suqman yumaziju muhjati man da yalidun ma'as-siqami baqa'a. Jadi tertulis dengan double alif, dan itu dalam syair-syair Arab tidak ada masalah. Ya. Adapun dalam Rasul Usmani hanya berlaku bacaan saja. Ya, bacaan selain Imam Hamzah mengakui adanya double alif. Imam Hamzah mengakui aslinya sesuai Rasul. Selesai Ustaz? Fa'amal kisaiyu fa'innahu kana yakifu ala qawli falamma tara'a bil ya' ba'dal hamzah misla tada'a wa taqaqa faman waqafa bi alifain a'ni ala qawli bina'am wa ma fali'anna salas alifat. Ya. Jadi kalau Imam Al-Kisai, ya, beliau waqaf falamma tara'a dengan ya setelah hamzah. Falamma tara'a itu ada ya. Maka ketika ya apa yang terjadi? Tara'i, tada'i. Ya, menjadi bab apa? Imalah. Kalau itu wajah Al-Kisai, ya. Nah, adapun yang waqaf dengan bina'a maka seolah-olah ada 3 alif. Seolah ada 3 alif. Mana saja?
yang alif bina, kemudian alifnya hamzah, kemudian alif lagi. Ya. Jadi hamzah itu alif itu aslinya hamzah, Ustaz. Jadi alif itu aslinya hamzah. Jadi seolah-olah dikatakan 3 alif, maksudnya hamzah itu adalah alif. Sama istri difahami, Ustaz? Ya, Ustaz. Oke, baik. Nah, karena aslinya lafadz ma, ya ma, mim, alif, hamzah, ya itu dari mawaha. Bayangkan ya, mim, alif, hamzah aslinya dari mim, waw dan ha. Maun, mawahun aslinya begitu. Faqalabuhu minal waw alifan. Wawnya berubah jadi alif. Wa minal ha'i alifan ukhra, dan haknya berubah jadi alif yang lain. Sampai sini dipahami? Iya. Saya berusaha share screen. Diulang, Silakan. Ustaz. Diulangin, Ustaz. Oke. Jadi maun, ya, fi ma'in. Saya sambil mudah-mudahan saya bisa coret-coret sesuatu. Di layar kelihatan saya bisa coret sesuatu, Saudara? Iya. Yeah. Itu aslinya Mawaha. maun, ya, maun itu aslinya mawahun. Mim, waw, ha, mawaha. Nah, wawnya berubah jadi alif, haknya berubah jadi alif lagi. Ingat, alif zaman dulu adalah hamzah. Sampai sini dipahami, Ustaz? Ya, Ustaz. Ye. Nah, Ustaz, afwan. Alif zaman dulu Silakan. maksudnya hamzah ketika alif itu ada harokatnya, Ustaz. Yang bisa A, I, U, begitu ya, Ustaz? secara tulisan zaman Iya, dulu secara itu tulisan. orang Arab, alif itu adalah hamzah. Jadi alif itu dulu nggak ada, Ustaz, nggak ada wujudnya. Justru alif itu cuman memanjangkan fathah saja dulu tuh. Ini saya harus clearkan dulu ini. Harus clearkan dulu tentang alif. Jadi alif zaman dulu itu adalah hamzah. Itu nggak? Sekarangnya hamzah gitu, Ustaz. Dulu alif, sekarang hamzah. Begitu kan, Ustaz? Alif sekarang hamzah. Allah ya Rabbi, gimana ya? Enggak, maksudnya Dulu, ya, terus Ustaz, silakan. kalau sekarang belum tentu, Ustaz. Alif kadang terkadang hamzah, terkadang alif juga. Sekarang tuh belum tentu. Nggih. Nah, kalau zaman dulu alif itu pasti hamzah. Pasti. Terus alifnya kemana? Alifnya itu nggak ditulis. Dia hanya memanjangkan fathah. Misalnya Sulaiman. Dulu Sulaiman itu tulisannya sin, lam, mim, nun. Sampai sekarang di mushaf Quran juga masih. Luqman. Ada alifnya enggak? Enggak ada. Tapi bacaannya ada. Dia hanya memanjangkan fathah. Alif itu. Kalau ada alif, pasti dibaca hamzah. Zaman dulu. Sampai sini dipahami, Ustaz? Oke, Ustaz. Oke-nya udah 100% ya. Nah, hari ini ya diwujudkan hamzah, diwujudkan alif. Yeah. Dulu nggak ada wujud alif, adanya alif itu wujudnya hamzah. Mudah-mudahan nggak bingung. Udah paham, Ustaz ngomong apa, bingung lagi. Silakan, Ustaz. Hamzah dulu hanya bunyinya gitu ya, Ustaz? Lain Ustaz. Hamzah dulu hanya bunyinya. Justru kebalik, Ustaz. Dulu alif itu hanya bunyi, nggak ada wujud. Alif adalah perwujudan hamzah. Dulu ya, kita cerita zaman dulu kala awal-awal bahasa Arab mulai dibuat, mulai ada tulisan pertama kali.
abjad, hawas, putih, kalamun, zaman-zaman itu. Belum ada alif, ba, ta, fa, jim, kha, kok belum ada. Zaman-zaman kuno, sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Arab kuno, Ustaz. Sudah clear? Makanya ada yang baca walad dolin itu walad dolin. Karena alif itu aslinya hamzah. Tapi tidak diakui dalam Al-Quran. Ya, bukan riwayat yang mutawatir. Sudah clear tentang alif? Oke, kembali ke ma'un. Ya. Nah, mawahun itu susah buat orang Arab. Mawaha susah. Ya, maka wawnya dirubah jadi alif. Ya, haknya berubah jadi alif lagi. Kalau yang alif pertama itu alif beneran mat, kalau hak berubah jadi hamzah. Ini insya Allah mudah ya, sudah difahami. Wasalisatu iwadun minat tanwin. Nah, alif yang terakhir pengganti tanwin fil waqfi ketika waqaf. Maka ketika ma'an ada alif tambahan lagi yaitu alif iwad. Sudah clear, Saudara? Maka tadi kalau ada istilah kenapa dikatakan di sini ada 3 alif, ya, yaitu alif 1, alif gantinya hak ini, yang ketiga alif tanwin. Sudah ketika waqaf ya. Lanjut, wa amma bina'a fa alifu al-ula majhulah. Wa tsaniyatu sanahiyyah wa tsalatu iwadun minat tanwin waznu fi'alun. Ya. Jadi kalau binaun itu alif yang pertama adalah majhul. Jadi dia ini saya sambil nulis maaf. Bina a gitu ya. Bina a. Ya, jadi alif yang pertama adalah alif majhul. Alif yang kedua adalah alifnya hamzah ini, alif yang ketiga alifnya tanwin. Ya, jadi alif yang mengikuti wazan fi'alun. Wazannya fi'alun. Nah, ini mudah insyaallah. Nah, adapun ma'un wazannya adalah fa'alun. Kalau ma'un tadi ya. Ma'un ini wazannya fa'alun. Jadi enggak ada alif tambahan. Ya, kalau bina'a ini ada alif tambahan. Fi'alun, bina'un. Ini hanya mengkaji tentang bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Baik. Lanjut, Saudara. Ustaz, tadi nama alifnya apa yang dibinaan? Alif yang pertamanya apa namanya, Ustaz? Apa, Saudara? Gimana Ketiga lah. Alif yang pertama yang dibinaan apa namanya? Lupa apa, Ustaz? Namanya alif majhul. majhulah. Iya, majhul. Baik. Berikutnya innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Ya, lafadznya adalah la yastahyi. Ibnu Katsir salah satu riwayatnya la yastahyi biyain wahidatin. Beliau membaca dengan ya satu saja. Pertanyaannya ini ya-nya ada 2 atau 1, Ustaz? Yang mana, Ustaz? Yastahyi. Ada 2. 2. Ya. Saya share screen yang ini aja.
Ada dua. Ya, Ustaz. Secara rosem ada berapa? Oh, secara rasam ada 2 juga, Ustaz. Kok ada dua Iya. juga sih? Tahi kan iya dan ya. Ya dan ya, sin, ta, ha, ya, ya. Gitu kan, Ustaz? Ustazah Oh, yang ngeliat kitab, Oh, saya lihatnya buku. di Maaf, kitab Ustaz. sama itu beda. Iya, Ustaz. Di kitab kan 2. Kalau ya di di sini kitab 1. ini menyebutkan Bukan aslinya Ustazah. Kalau di mushaf itu beda. 1. Nah, saya menanyakan yang di mushaf. Ya. Ya. Nah, kenapa di mushaf cuma 1? Kan gitu kan. Sebentar. Ini ayat 26. 26. Karena dihazaf ya, Ustaz. 26. Saya tidak menemukan di Qiraah Ashrah ada perbedaan. Ya, ini hanya riwayat yang lain, riwayat satu. Jadi tidak menambah riwayat yang lain. Ya, Qara Ibnu Katsir fi idal riwayat. Jadi beliau dalam satu riwayatnya bukan riwayat Thoriq Syatibiyah maupun Ashrah ya. Thaibatun Nasr ya. Jadi ini kayak Qiraah Sadah kan kita sudah sepakat kemarin Imam penulis kitab ini tidak hanya menyebut Qiraah Sab'ah tapi sebagai tambahan saja ya. La yastahyi di sini biyain wahidatin ka'annahu kadhi al-jam'at bainahuma ya. Imam Ibnu Katsir dalam satu riwayatnya yang tidak mutawatir ya, beliau membaca dengan ya 1 ya, karena beliau nggak mau mengumpulkan 2 ya. Fal kasratu al-ula alal ha wa khadzawal ya al-ula. Jadi beliau mencukupkan dengan kasroh saja sebagai bukti sudah ada ya di situ. Ya, wali sukuni tsaniyah dan ya kedua dianggap sukun diwakili menjadi kasroh. Wal Arabu taqulu istahyaitu wastahaitu, dan orang Arab itu ketika mengucapkan istahyaitu kadang juga istahaitu, ya-nya dihilangkan 1. Pokok al-Bakun Ibnu Katsir ma'hum fi sa'ir riwayat. Nah, adapun yang lain dan juga Ibnu Katsir dalam riwayat yang mutawatir yastahyi biya'ain. Ya, ya-nya tetap dibaca 2. Wa syahiduhu yastahyuna nisa'akum. Ya, dalam Quran yang lain yastahyun itu ya-nya cuma 1. Setelah ha ya setelah ha. Wa in kana ula fil haya wa tsaniyah fil hayati wal istibqa. Jadi di sini maksudnya adalah ya di al-haya. Al-haya. Al-haya'i wa tsaniyatu fil hayati wal istibqa. Jadi yang tetap ya-nya ya tetap dianggap ya tetap. Ya, tidak ada problem yang perlu untuk pendalaman. Ya, ini hanya sekedar kenapa ada ya yang dia tidak ditulis secara rasam. Jadi di sini yang nanti akan jadi masalah gini saudara. Bagaimana kalau wakaf? Saudara lihat kalau wakaf di sini berapa ya? Ada dua ya, Ustaz. Oke. Ada 2 ya atau ada 2 riwayat? Riwayatnya kan 1 aja tadi, Ustaz. Yang tadi kan sazas. Kalau wasol. Tapi kalau wasol malah ya yang keduanya diakui, saudara. Kalau wasol semuanya mengakui ada ya yang kedua. Tapi secara rosem ya-nya 1. Kalau wakaf jadi mat asli kan, Ustaz. Yastahyi 2 harokat. Kan secara rosem ya-nya cuma 1, Ustaz. Wasem memang 1 tapi dia Ustaz.
Dibaca 2 gitu ya. Yastahi. Pertama, hukum wakaf di sini haram. Yang perlu saya sampaikan ya. Tidak boleh wakaf di sini. Ya, jadi jangan sekali-kali wakaf di sini, Ustaz ya. Nggak boleh, haram di sini. Kecuali nanti bahas yuhyi ya, mendingan tuh. Yuhyi wa yumit. Itu boleh kita bahas. Tapi kalau di sini ini jangan sekali-kali bahas wakaf di sini. Karena kalau wakaf itu hukumnya kufur. Karena nanti maknanya ya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya malu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi nggak boleh wakaf di sini. Jadi jangan kita bahas. Jadi kalau ada yang nanya, gimana cara wakaf di sini? Nggak ada cara, nggak boleh wakaf. Gitu Ustaz ya? Makanya sudah selesai. Maksud saya tadi itu. Sudah, kita lanjut ya. Nah, berikutnya kafirin. Nah ini ya, bil kafirin ini wallahu muhaitum bil kafirin. Qara Abu Amr wal Kisai fi riwayat Abi Umar al kafirin bil imalah fi maudil jarri wan nasbi. Ya, ini dibaca dengan imlah bil kafirin. Nah, pertanyaannya, kenapa kok diimalahkan, Ustaz? Kafnya ya, kafnya yang kemudian ada alifnya di situ. K menjadi K. Kita sudah pernah bahas sudah ini. Belandaran fathah dengan kasroh ya Ustaz. Oke, lajah sepakat. Yang kedua alasan apa tadi, Ustaz barusan? Belandaran fathah dengan kasroh. Nggih, belandaran fathah dengan kasroh. Ya, kasrohnya K-nya bukannya fathah, Ustaz. V-nya itu Ustaz. V. V-nya kan tetap dibaca V, bukan V. Alasan Ustazah Alia barusan ya, Ustazah Alia kan ya yang beneran fathah dengan kasroh. Iya, imalah itu. Nah, pertanyaannya itu kasroh dari mana? Padahal yang kita lihat ini fathah. Ustazah Nadia bisa dibantu? Sama yang kemarin. Kapan ya? Kita sudah bahas ini yang imalah kemarin itu loh. Gimana enaknya cerita? Ada yang nangkep nggak kira-kira? Baik, langsung saja saya sebutkan. Jadi aslinya Ustazah, ini kan bil kafirin ini ada fathah di antara sekian banyak kasroh. Ya, K. Orang Arab maunya yang gampang-gampang. Ya, mendingan dikasrohkan aja bil kifirin. Itu lebih gampang, bil kifirin gitu ya. Tapi nggak enak juga. Sehingga tetap fathah tapi mengandung kasroh. Maka kemudian bacanya apa? Bil kafirin. Kalimat saya bisa dipahami nggak, Ustaz? Bisa Ustaz. Ya, jadi orang Arab ya terpengaruh oleh kasroh sebelumnya maupun kasroh sesudahnya. Ba ada kasrohnya, fa ada kasrohnya, ro ada kasrohnya. Ya, ya mati juga mengandung kasroh. Ya mendingan dikasrohin semua aja. Tapi nggak enak juga kalau dikasrohin bil kifirin. Nggak enak. Maka kemudian menjadi bil kafirin. Difahami Ustaz ya? Iya. Kenapa kul ya ayyuhal kafirun? Kenapa nggak diimalahkan Ustaz? Karena ada dhammah. Iya.
Domahnya di mananya? Kul ya ayyuhal. Biru dan waw. Iya. Ya, pokoknya nggak seperti inilah kondisinya gitu Ustaz ya. Iya. Makanya ketika nasab dan ketika jar diimalahkan. Ya, sebagian mentafhimkan imalah yaitu Imam Wars bil ke. Nah, beres. Ya. Terpengaruh oleh kasrohnya fa dan ro. Nah, kenapa qala Abdullah bin radhiyallahu anhu fa in sa'ala sa'il faqala hal amal asyakirin. Kalau asyakirin diimalahkan enggak Ustaz? Belum pernah dengar, Ustaz. Enggak, dia tidak diimalahkan. Nah, justru kenapa tidak diimalahkan? Kenapa asyakirin? Bisyakirin misalnya, enggak bisyakirin. Kenapa enggak diimalahkan asyakirin? Sudah terpisah. Ada Alif. satu kali Ustaz. Karena nggak ada Jawabannya ada di kitab Ustaz. Ada 3 alasan. Di halaman 50 tengah-tengah. Fal jawabu fi dzalika annahuma taruku imala asyakirin li thalathi ilalin. Jadi asyakirin, kafirin tidak diimalah sama syakirin ya, bukan kafirin. Syakirin tidak diimalahkan oleh sebab pertama analam mudghamah fisyin. Karena lamnya teridghamkan ke shin. Bukan al syakirin tapi asyakirin. Ya, sehingga shinnya berubah menjadi tasdid. Dan huruf bertasdid tidak boleh diimalahkan. Ya, huruf bertasdid tidak boleh diimalahkan. Sudah clear alasan pertama? Iya, Ustaz. Ye. Alasan kedua. Cuma dikit. Wal ilatu tsaniyah annahu qalilud dauri fil Quran walam yaktsur kasratul kafir. Karena syakirin lebih sedikit. Ya, kalau kafirin banyak. Pertanyaan berikutnya, imalahnya di alif atau di kaf? Kafirin Ustaz. Di alif ya Ustaz. Di alif, Ustaz. Iya. Ya, anal imalata la takuna illa fil alif. Jadi imalah itu selalu di alif. Loh, kafnya kemana? Kafnya ikut-ikutan alif. Ya, kafnya ikut-ikutan alif. Ada yang mengatakan yang imalah dua-duanya kaf maupun alif. Enggak. Jadi kaf itu dia ketika mau ngeluarin ke ya, ke itu k gitu kan, k. Itu tuh. Ya, makhrajnya ketika pertama kali itu sudah cukup, tapi ketika dia sudah ketemu fathah itu sudah miliknya alif. Makanya kembali kita harus memahami alif. Alif itu satu paket, fathah dan alif itu sendiri. Maka fathah itu punyanya alif, bukan punyanya kaf. Baik, alasan ketiga, wal ilatu tsaliyah, kenapa asyakirin tidak diimalahkan? An-nasin wal jim wal ya yakhrujani minas wasatil lisan bainahu wa bainal hanakir. Ya, karena shin, ya, jim, ya itu ada di tengah lisan. Dan tengah lisan itu tidak diimalahkan. Y ada nggak Y? Nggak ada. J. Kalau JA masih ada ya. J masih. Y. Ini alasan dari kitab ini disebutkan begitu ya. Baik, selesai syakirin. Berikutnya fa'ahyakum. Lafadz fa'ahyakum. Nah, Qara al-Kisai wahdah
fahyakum bil imalah. Wala yamutu fiha wala yahyi gitu ya, wa amata wa ahyi wa qarabakun bil fath. Illa hamzah fa inna kana yamilu idza taqaddamat al wawun wa lam yamilu idza taqaddamat fa'un. Famhata fa'ala kalimah. Ya, kenapa di sini imalah ya? Oh ya Allah ya Rabbi. Kenapa diimalahkan ya? Waman amala fal ajlu al ya. Ya, karena menghormati ya. Fahyikum. Sementara berarti ini dulu, Saudara. Ada pertanyaan, silakan. Ustadz, Yes, mau tanya Ustadz. Yeah. Ini kalau nggak salah ya Ustadz, kalau di Hamzah kan ada kodjekum. Jadi janya itu di tasdid juga di imalah. Salah nggak sih? Kodje. Kan berarti kan di sini huruf bertasdid katanya nggak boleh imalah. Lalu huruf Membenci. jim Okay. di tengah lisan katanya juga nggak boleh imalah. Kalau Hamzah kayaknya ada perkataan kodjekum, dalnya diidghamkan ke jim dan jimnya diimalahkan. Apa saya salah ya? Ya, ini apa namanya? Memang membenci ya, dibenci, tapi untuk jim ada semacam diberlakukan gitu, Sobat. Ya, semacam diberlakukan. Ya, jadi alasan daripada yang kitab ini tadi sebutkan ya, karena sin, jim dan ya yakhrujna min wasl lisan bainahu bainal harak ya. Ini alasannya bisa diterima separuh-separuh ya, karena dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain kodje dia berlaku imalah ya. Jadi alasan ketiga ini baina lah, bisa diterima bisa tidak. Baik, Kalau mau dibantah lagi begitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya, Saudara. Ada lagi? Kitab ini tidak semuanya ini masih analisa, Saudara. Jadi ulama kita sudah luar biasa menganalisa. Bila kita punya analisa yang lain, enggak ada masalah. Ya, dan jangan ragu, oh kitab ini ada yang kurang tepat, enggak masalah. Ya. Jadi ada perkembangan ilmu. Iya. Ya. Baik, cukup Saudara hari ini. Iya, Ustaz. Mudah-mudahan perdebatan pengkajian ilmunya memberi faedah ya, betapa para ulama kita luar biasa dan bahasa Arab itu luar biasa, matang sampai hari ini seperti ini, itu ceritanya panjang lebar ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan katul majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz.